Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu mashul wajhi. An-salisa min furudi tayammumi mashul wajhi wa qad arafta haddahu fil wudu wa la yajibu isalu turabi ila manabiti sya'ri wa in khaffa bal wa la yundabu. As-salisu adapun yang ketiga mashul wajhi yaitu mengusap wajah. Jadi perbedaan kalau wudu adalah membasuh karena menggunakan air dan airnya mengalir, sedangkan mengusap untuk tayamum adalah mengusap karena yang diusapnya itu adalah tanah atau debu yang suci. Al-ma'na an-salisa min furudit tayammum, bahwasanya yang ketiga dari rukun-rukun tayamum, dari fardu-fardu tayamum, dari hal-hal yang diwajibkan tayamum, mashul wajhi yaitu mengusap wajah. Qad arafta dan telah engkau ketahui haddahu batasan mashul wajhi, batasan mengusap wajah. Haddahu batasan, batas mengusap wajah fil wudu'i ketika wudu. Jadi batas mengusap wajah itu dari mulai tumbuh rambut sampai bawah dagu, lewat berarti dari anak telinga ke anak telinga yang satu, berarti semua bagian wajah ketika kita mengusap wajah, seperti halnya ketika membasuh wajah ketika wudhu. Wala yajibu isalu turabi, dan tidak wajib menyampaikan tanah. Wala yajibu isalu turabi, dan tidak wajib menyampaikan tanah ila manabitis sya'ri, sampai pada tempat tumbuh rambut. Nggak wajib kalau sampai rambut, anak-anak rambut tuh nggak usah. Wala yajibu, dan tidak wajib isalu turabi, menyampaikan tanah ila manabitis sya'ri, sampai pada tempat tumbuh rambut. Wa in khaffa, meskipun sangat mudah dilakukannya, sebenarnya nggak sulit ketika bertayamum tersebut. Bal, tetapi wala yundabu, dan tidak disunahkan. Wala yundabu, dan tidak disunahkan. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap dua tangan sampai dua siku. Kalau wudu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, kalau tayammum mashul yadaini ilal mirfaqaini. Kalau wudu bahasanya adalah membasuh dua tangan sampai dua siku. Kalau tayamum mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap dua tangan sampai dua siku. Mengusap, jadi bukan membasuh. Al-ma'na Anar rabi'a min furudit tayammumi, bahwasanya yang keempat dari rukun-rukun tayammum mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap dua tangan hingga dua siku. Wal qadimu, adapun yang terdahulu, berarti yang bagian kanan duluan tuh, annahu ilal ku'aini, bahwa ia sampai pergelangan tangan. Yang diusap pertama kan tangan kanan, cukup sampai pergelangan tangan. Wakhtarahun Nawawi, dan memilihnya Imam An-Nawawi. Wa kaifiyatahu, dan caranya mengusap dua tangan sampai dua siku, dan tata caranya mashul yadaini ilal mirfaqain, ayyadha'a asabi al-yusra, meletakkan jari-jari tangan kiri, meletakkan jari-jari tangan kiri, siwal ibahami, selain ibu jari, ala zuhuri asobi il yumna, di atas punggung jari yang kanan. Caranya, ini punggung tangan kanan, kita taruh si jari-jari tangan kiri. Siwal ibhamu, selain ibu jari atau jempol, bihaitsu la takhruja, dengan ukuran tidak akan keluar, anamilal yumna, ruas jari yang kanan. Jadi jari-jari kanan ini nggak keluar dari usapan.
an masbahatil yusra, dari telunjuk bagian kiri, wa yamurruha 'alal yamina, dan melewatinya pada bagian kanan. Fa idza balaghal qu', dan jika telah sampai pergelangan tangan, dhamma atrafi asabi'ahu, menggabungkan ujung jarinya ila harfiz zira'i, pada bagian yang cenderung pada lengan. Wa yamurruha ilal marafiqi, dan melewatinya hingga siku. Tsumma yudira batina kaffihi, kemudian memutarkan bagian dalam telapak tangannya ila batniz zira'i, sampai bagian dalam. Wa yamurruha 'alaihi rafi'an, dan melewatinya lebih di atas. Ibhamuhu, ibu jarinya. Fa idza balaghalku, jika telah sampai pada pergelangan tangan, amarra ibhamal yusra, melewati ibu jari yang kiri, ala ibhamil yumna, pada ibu jari sebagian kanan. Ala ibhamil yumna, pada ibu jari bagian kanan. Summa yaf'alu bil yusra, kemudian dilakukannya dengan tangan kiri. Tangan kiri mengusap tangan yang kanan, tangan kanan mengusap tangan yang kiri. Kadzalika, seperti itu. Summa yamsaha ihdar rahatain, kemudian mengusap salah satu dua telapak tangan, bil ukhra, dengan tangan lainnya. Nadaban, itu disunnahkan, lita dia fardihima, untuk melaksanakan kewajiban keduanya, yaitu kewajiban mengusap wajah dengan dua tangan hingga sikut. Bidharbihima, dengan dua pengambilan tanah, dengan dua kali pengambilan tanah. Ba'dal wajhi, setelah wajah. Jadi setelah wajah, dengan dua kali pengusapan tangan kanan dan tangan kiri. Jadi tata caranya ini, ya, tata caranya seperti yang telah kita praktekkan sebelumnya. Begitu tayamum itu dari pertama, baik yang rukunnya yang sunnahnya gitu ya, digabungkan. Maka ambil dulu tanah bagian pertama untuk wajah. Tadi bagian itu wajah, seluruh kulit wajah yang pada usapan ketika kita wudhu, semuanya terusap pada basuhan wudhu tersebut, dari panjangnya mulai tumbuh rambut sampai bawah dagu, lebarnya juga dari telinga satu ke telinga satunya lagi, itu semuanya terusap. Semuanya terusap di wajah, tapi tidak wajib sampai anak rambut nih. Kemudian tangan, mengusap tangan, ambil lagi pada bagian yang lain tadi, si tanahnya atau debunya yang suci. Si tangan kanan diletakkan di telapak tangan kiri, ya, atau boleh di jari-jarinya, boleh di telapak tangannya, gitu ya. Ilal ibham nih, kecuali jempol nggak memadai, ya, jadi di tengahnya. Lalu dijalankan, tangan kiri ini menjalankan bagian tangan kanan sampai sikut lebih sedikit, ya. Lalu diputar, yudiru, memutarkan, dan berhenti filqu', di mana? Di pergelangan tangan. Nih, ini namanya pergelangan tangan, berhenti di sini. Tinggal si tangan kiri, si punggungnya nih, bagian punggung tangan kiri langsung saja ditaruh di telapak tangan kanan atau perut jari-jari tangan ilal ibham, kecuali ibu jari. Lalu dijalankan lagi oleh si tangan kanan ini melewati siku, lalu diputar nih, lalu diselesaikan. Hanya seperti itu tayamum, baikkah untuk hadas kecil ataupun juga untuk hadas besar. Al-khamisu, yang kelima, at-tartibu bainal mashataini, tertib antara dua usapan.
Antara satu mengusap bagian wajah, satu usapan lagi untuk dua tangan sampai siku. Jadi harus tertib. Annal khamisa al-ma'na annal khamisa min furudit tayammum, bahwasanya yang kelima dari rukun-rukun tayammum at-tartibu, yaitu tertib, teratur, berurutan baina mashil wajhi, antara mengusap wajah, wa mashul yadaini, dan mengusap dua tangan. Sawaun kana, sama saja, an hadasin asgharin, dari hadas kecil, au akbarin, atau hadas besar. Baiklah itu yang dia lakukan tayamumnya karena wudhu ataupun karena mandi, sama saja dua pengusapan, yaitu mengusap wajah dengan mengusap dua tangan. Walau lam yurattiba, jika tidak bisa tertib, bi adna mashal yadaini, dengan kondisi mengusap dua tangan, ya katakan dia mungkin nggak punya tangan, atau tanahnya yang kurang, summal wajah, kemudian wajah, dengan dia melakukannya tangan dulu baru wajah, soha mashul wajhi faqat, maka yang sah mengusap wajahnya saja, berarti tangannya belum. Jadi umpamanya dia tiba-tiba mengusap tangan baru wajah, nah yang sah cuma wajahnya saja, berarti tangannya belum. Kalau tangannya belum berarti belum sah tayammum. Soha mashul wajhi faqat, sah mengusap wajah saja. Wala yajibut tartiba, dan tidak wajib tertib bainan naqlaini, antara dua pemindahan, antara mengambil tanah untuk wajah, mengambil tanah untuk tangan, nggak wajib hukumnya tertib. Jadi hukumnya apa nih? Lakinnahu yusannu, akan tetapi disunnahkan. Wasakatal musannif, dan menyepakati penyusun kitab ini, an sunanit tayammum, tentang sunnah-sunnah tayammum. Wahya kasiratun, yaitu banyak. Di sunnah-sunnah tayammum seperti halnya sunnah-sunnah wudhu, tapi ada juga yang disunahkan wudhu tapi tidak disunahkan pada tayammum. Wahya kasiratun, itu banyak, minha, diantaranya as-siwaku, bersiwak. Kapan dibersiwak? Ketika tayammum, wa mahalluhu, dan menempati siwak tersebut qablan naqli, sebelum memindahkan tanah. Jadi sebelum dilakukan tayammum, mengambil tanah, bersiwak dulu, itu sunnahnya. Wat tasmiyatu, dan keduanya disunahkan diantaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niat nawaitu tayammuma istibahatus sholati badalan anil wudu'i fardullahi ta'ala, itu wajib. Saya niat tayammum untuk mensahkan sholat, untuk mensahkan wudu. Saya niat tayammum untuk mensahkan sholat sebagai pengganti wudu, wajib karena Allah. Cuma niat dalam hati hukumnya wajib. Kalau ini mah baca bismillah, sunnah. Wa tasmiyatu, membaca bismillah. Wa taqdimul yumna alal yusra. Yang ketiga sunnah tayammum diantaranya mendahulukan bagian kanan dibandingkan bagian kiri. Mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Wal muwalatu, dan disunahkan berturut-turut. Wa yuqaddiral mamsuha, dan mengukur yang diusap magsulan seperti yang dibasuh. Yang diusap tuh muka, ya kayak kita lagi membasuh wudhu tuh, sebagian bagian itu yang diusap. Begitu pula tangan, itu sampai siku. Wa takhfifut turab min kaffihi, dan meringankan tanah dari telapak tangannya. Artinya tanahnya jangan terlalu banyak, ya, terlalu tebal. Wa tafriqu asabi'ahu, dan merenggangkan jari-jarinya. Sunahkan nih fid darbataini, pada dua pukulan atau pada dua gerakan. Ketika mengambil tanah tuh, ambil tanah, si jari-jarinya direnggangkan. Sunahkan nih gitu. Wa tawajjuhi lil kiblati, dan sunnah menghadap kiblat. Wa tawajjuhi lil kiblati, dan sunnah menghadap kiblat.
wa kullu ma yumkinu, dan setiap hal yang memungkinkan, maji'ahu huna, akan datang pada sini. Jadi apa saja nih yang disunahkan ketika berwudu gitu ya, datang juga, sama juga ketika tayamum. Kayak habis wudu kita baca doa, selepas wudu habis tayamum ya baca doanya itu lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Min sunanil wudu'i, dari sunnah-sunnah wudu, goirat taslisa, selain tiga kali. Dan kalau wudu mah disunahkan umur 3 kali, membasuh wajah 3 kali, mengusap tangan kanan 3 kali, membasuh tangan kiri 3 kali. Kalau tayamum mah goirat tasli, selain yang 3 kali itu, karena dilakukannya tayamum mah rukunnya aja hanya masing-masing 1 kali, mengusap wajah 1 kali, mengusap tangan hingga sikut juga, bagian tangan kiri juga 1 kali. Wallahu a'lam bishawab.